Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 5 Maret 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu terbuka, tanggap dan murah hati kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu terbuka, tanggap dan murah hati kepada kami. Apapun yang kami minta padamu, Engkau selalu dengan tulus hati mengabulkannya. Kami mohon semoga Engkau selalu mendorong kami untuk selalu meminta, mengetok dan mencari Engkau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu terbuka, tanggap, dan murah hati kepada kita. Seorang anak menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Sewaktu didekati dan ditanyai alasan mengapa dia menangis, dia menjawab, "Ibu guru tidak beri saya manisan. Teman-teman diberinya manisan, tetapi saya tidak diberi." Sewaktu ditanya, "Apakah engkau juga ramai-ramai bersama teman-teman pergi mendekati ibu dan meminta manisan?" Dia menjawab, "Tidak." "Mengapa tidak meminta?" "Malu," jawabnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita bersikap seperti anak kecil itu. Malu mendekati, meminta, tetapi menyalahkan orang lain, bahwa orang tidak memperhatikan kita, orang tidak berbelas kasihan kepada kita. Injil hari ini mengingatkan kita akan sifat Tuhan, bahwa Tuhan sesungguhnya selalu terbuka, tanggap, dan bermurah hati. Tetapi di pihak lain Tuhan juga menantang manusia untuk berinisiatif, meminta, mengetok, dan mencari. Tuhan akan selalu mau memberi apa saja kepada manusia, walaupun Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Tetapi Dia menghendaki agar kita harus berinisiatif menyampaikan kebutuhan kita. Kita harus berinisiatif untuk meminta, mengetok, dan mencari. Mintalah menunjukkan bahwa seseorang harus rendah hati untuk mengetahui dan mengakui kekurangannya. Suatu waktu saya pergi ke suatu tempat yang belum pernah saya kunjung. Sebelum pergi saya tanya orang yang mengetahui tempat itu. Saya mendengar penjelasannya dengan penuh perhatian. Berbekalkan penjelasan itu saya pergi. Sesudah 30 menit saya bingung. Tempat yang dituju belum juga ditemui. Di satu tempat saya turun dari mobil dan dengan sopan meminta bantuan orang di situ. Seorang bapak menyampaikan kepada saya bahwa tempat itu sudah saya lewati.
Kemudian saya memintanya kalau boleh dia berjalan bersama saya. Dengan senang ia setuju. Dia masuk ke dalam mobil. Sesudah 5 menit kami sampai di tempat yang dituju. Meminta bantuan sangatlah penting. Betapa sering kita berpikir dengan meminta kita menunjukkan kekurangan kita. Sikap seperti ini tidak perlu dipupuk karena buahnya selalu mendatangkan kesulitan dalam hidup. Ketoklah menunjukkan seseorang menyapa sesamanya dan memasuki rumah kehidupan. Orang dalam rumah tidak akan membuka pintu rumah kalau dia tidak mendengar ketukan. Demikian pun orang yang mau memasuki rumah tidak akan masuk ke dalam rumah terkunci kalau dia tidak mengetuk. Kita harus mengambil inisiatif mengetuk pintu agar orang dalam rumah datang membukanya. Tuhan pasti selalu menanggapi kita kalau kita mengetuk pintu hatinya. Carilah menunjukkan adalah sesuatu yang hilang agar ditemukan kembali. Di saat kita sakit, di saat itu yang hilang dari kita adalah kesehatan. Bahwa kesehatan yang tadinya baik, kini terganggu oleh virus yang masuk ke dalam diri kita, dan berapa sel dalam diri kita dimatikan oleh virus yang masuk, sehingga tubuh kita sakit. Supaya tubuh kita kembali sehat, kita harus mencari dokter atau Tuhan. Kita percaya bahwa dokter dan Tuhan pasti bisa membantu kita. Janganlah diam saja di saat kita kehilangan apa yang sangat dibutuhkan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Tuhan selalu terbuka, tanggap, dan murah hati kepada kita. Mintalah padanya, ketuklah pintu hatinya, dan carilah dia kapan dan di mana saja. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu mendorong kita untuk selalu meminta, mengetok, dan mencari dia. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.